Malam ini aku duduk di lantai. Suasananya tenang. Hanya ada suara nafas yang pelan dan sesekali bunyi kipas angin berputar. Di belakangku ada seseorang yang dengan sabar memijat pundak dan punggungku. Tangannya hangat, tekanannya pas, pelan-pelan mengurai semua rasa lelah yang sejak tadi ku pendam. Aku menarik nafas panjang. Enak ya dipijat begini, kataku pelan setengah berbisik. Tapi malam ini aku gak cuma mau menikmati pijatan. Aku juga ingin cerita, ingin berbagi sesuatu yang mungkin jarang orang pahami. Kamu yang lagi dengerin aku sekarang, coba deh duduk santai sebentar, dengerin baik-baik. Jangan pernah meremehkan seorang janda. Iya, aku ulangi lagi. Jangan pernah meremehkan seorang janda. Soalnya banyak orang di luar sana yang melihat janda itu dengan sebelah mata. Dianggap lemah, dianggap gampang, dianggap hidupnya penuh kekurangan. Bahkan gak sedikit yang seenaknya menilai tanpa tahu cerita sebenarnya. Padahal mereka gak tahu apa yang sudah kami lewati. Jadi janda itu bukan pilihan. Banyak dari kami yang awalnya cuma ingin hidup sederhana, punya keluarga utuh, punya seseorang yang bisa diajak berbagi. Tapi kenyataannya gak selalu sesuai harapan. Ada yang ditinggalkan, ada yang dihianati, ada yang harus bertahan demi anak. Dan ada juga yang harus belajar berdiri sendiri dari nol, tanpa pegangan. Kamu tahu rasanya. Rasanya seperti dunia tiba-tiba sunyi. Tapi kamu gak punya pilihan selain tetap jalan. Makanya, kalau kamu ketemu seorang janda yang masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa, masih bisa terlihat kuat, percaya deh. Di balik senyumnya itu ada luka yang sudah berhasil ia sembuhkan sendiri. Kadang orang cuma lihat luarnya saja, lihat penampilan, lihat cara bicara, langsung menilai macam-macam. Padahal mereka nggak pernah tahu berapa malam yang kami habiskan sambil menangis diam-diam. Nggak pernah tahu betapa beratnya menahan diri saat semua terasa runtuh. Nggak pernah tahu bagaimana rasanya bangun setiap hari dengan hati yang harus dipaksa kuat. Jadi, kalau kamu masih suka meremehkan, masih suka menganggap janda itu rendah, coba pikir lagi. Karena seorang janda itu justru orang yang sudah terlihat kuat oleh keadaan. Dia bisa jadi ibu sekaligus ayah. Dia bisa menahan rindu yang gak semua orang sanggup tahan. Dia bisa berdiri sendiri, bahkan ketika semua orang pergi. Dan tahu gak, kami juga manusia biasa. Kami juga butuh dihargai, butuh diperlakukan dengan baik, butuh didengarkan tanpa dihakimi, bukan dijadikan bahan gosip, atau bukan dijadikan pelampiasan, apalagi dianggap mudah. Itu salah besar, karena justru setelah semua yang kami lalui, kami jadi lebih selektif. Kami gak lagi mencari yang kedar datang, kami mencari yang benar-benar tulus. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin sedang berada di posisi sulit, mungkin kamu juga seorang janda, atau kamu sedang merasa hidupmu berat. Dengerin aku baik-baik. Kamu gak lemah, kamu hanya sedang diuji. Dan setiap luka yang kamu rasakan hari ini, pelan-pelan akan membentuk kamu jadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jangan biarkan omongan orang menjatuhkan kamu. Jangan biarkan pandangan orang menentukan nilai dirimu. Karena nilai dirimu gak ditentukan oleh status, gak ditentukan dari masa lalu, tapi dari bagaimana kamu bangkit dan terus melangkah. Dan buat kamu yang mungkin belum pernah di posisi ini, belajarlah untuk menghargai. Jangan mudah menilai hidup orang lain. Jangan merasa lebih tinggi hanya karena keadaanmu berbeda. Karena hidup itu berputar. Hari ini kamu mungkin berada di atas. Besok, siapa yang maha tahu? Yang paling penting, jadilah manusia yang punya empati.
Kalau nggak bisa membantu, setidaknya jangan menyakiti. Kalau nggak bisa mengerti, setidaknya jangan meremehkan. Malam ini, aku cuma ingin bilang satu hal. Seorang janda itu bukan sosok yang harus dikasihani, bukan juga yang harus dijauhi, tapi sosok yang layak dihargai, karena dia sudah bertahan sejauh ini. Dan kalau kamu bertemu dengan seseorang seperti ini, lakukan dia dengan baik, karena di balik ketegarannya dia pernah merasa rapuh. Terima kasih ya sudah mau dengerin ceritaku malam ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa sampai ke hati kamu. Dan semoga kita semua bisa jadi pribadi yang lebih bijak dalam melihat dan memperlakukan orang lain.